Sifat buruk para Cancer. Nah, ini agak kontroversial nih gitu. Gue cenderung agak-agak takut-takut sih kalau misalnya kayak gue lagi ngebahas soal keburukan, terutama keburukan zodiak-zodiak elemen air ya, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Karena entah kenapa ya, setiap kayak gue ngebahas konten tersebut, banyak banget yang tersinggung. Ya, beda cerita kalau misalnya kayak gue ngebahas soal zodiak elemen lain, ya gue mau ngebahas soal Gemini pun kayak gue gini gitu dan sebagainya, nggak banyak yang tersinggung gitu loh, ya, nggak banyak yang komennya kayak gimana-gimana. Cuman ya, balik lagi ya, kita ngebahas zodiak, ini memang ke saya kita ngebahas soal stereotipnya doang. Setiap manusia pasti berbeda-beda. Lu mau Cancer, satu Cancer dengan Cancer yang lain bisa saja ada banyak perbedaan. Karena balik lagi, kita nggak cuma ngebahas dari segi sun sign, oke? Nah, gue udah siapin 5 poin ya, 5 poin sifat buruk dari zodiak Cancer. Kita akan bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan jangan lupa like video kali ini. Oke, mari kita langsung mulai. Nomor 1, Cancer itu punya kemampuan untuk memanipulasi orang lain. Ya, jadi ini gue selalu ngelihat Cancer itu memiliki superhero power ya. Superhero powernya itu banyak hubungannya dengan telepati, ya mereka bisa membaca pikiran orang lain, ya karena balik lagi Cancer itu adalah zodiak yang intuisinya tinggi, tapi karena mereka juga cenderung memiliki pemahaman yang tajam mengenai mental orang lain, mereka juga bisa ya memanfaatkan itu, oke? Jadi banyak banget ya para Cancer yang gue kenal dalam hidupnya gue nggak bilang bahwa berarti mereka licik, berarti semua Cancer itu suka memanipulasi atau manipulator, nggak selalu. Tapi kalau misalkan mereka mau, kalau misalnya ada niatnya, ya mereka akan dengan sangat gampang bisa memanipulasi orang, baik itu dengan perkataan mereka maupun dengan tindakannya mereka ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ke gue gitu ya, kok emang gimana sih cara Cancer itu memanipulasi orang gitu? Sejauh yang gue tahu ya, dari pengalaman gue, ya kan, kenal sama banyak orang, ya kan, klien-klien gue, setiap kali kayak gue ngeliat ada kasus Cancer yang manipulatif, gue bisa bagi menjadi 2 poin, ya. Cara Cancer memanipulasi orang itu lewat 2. Satu, playing victim, ya. Kedua, dengan mirroring, oke? Jadi kita bahas ke poin pertama dulu ya. Semua Cancer yang gue ketemuin, ya, dan bagi orang yang bisa melihat, Cancer itu bukanlah orang yang lemah. Oke, walaupun kebanyakan orang stereotipnya itu kayak, oh Cancer tuh orang yang lemah, cengeng lah, ya, manja lah, gitu ya. Gue nggak pernah sama sekali ngelihat Cancer sebagai sosok orang yang lemah, gitu loh. Mereka tuh tangguh, mereka tuh tahan banting. Sebenarnya, ketika kayak mereka sendiri, mereka diberikan masalah, mereka bisa tuh urusin sampai selesai. Jujur aja, sebenarnya Cancer itu bukanlah orang yang butuh orang lain, gitu loh. Tetapi, dalam keadaan sosial, ya, dan seringnya ya gue temuin ini di Cancer-Cancer yang masih bocah, mohon maaf ya, di Cancer-Cancer yang masih kekanak-kanakan, yang masih underdeveloped kalau gue bilangnya, suka playing victim, ya, suka memposisikan diri kesannya mereka tuh lebih lemah dari yang seharusnya, suka merasa bahwa kayak anjir gue korbannya, aduh gue diginiin sama orang, aduh ini orang kok jahat banget sama gue, aduh kok dia tega ya. Itu adalah salah satu cara untuk para Cancer untuk memanipulasi keadaan, bahwa kadang-kadang mereka sebenarnya tahu, mereka sadar bahwa mereka juga ada ikut andil ketika sedang menghadapi satu masalah. Sebenarnya mereka tahu juga mereka juga sebenarnya ada salahnya. Tapi ya, untuk keluar dari itu, mereka cenderung memposisikan diri mereka sebagai seseorang yang lebih terluka, lebih dirugikan dalam suatu situasi. Sehingga orang-orang yang menyaksikan ya cenderung tiba-tiba merasa bahwa kayak, oh ya anjir ini Cancer nih korbannya, wah yang salah tuh orang lainnya nih gitu, wah salah nih pacarnya yang goblok nih, pacarnya yang brengsek nih, gitu loh. Padahal sebenarnya balik lagi, gue bilang, Cancer itu adalah salah satu zodiak yang paling tahan banting. Cancer itu adalah salah satu zodiak yang menurut gue ditaruh dalam situasi seberat apapun. Kalau mereka sendiri, mereka bisa survive sebenarnya. Cuman entah kenapa, selalu ada keinginan untuk para Cancer untuk dirawat oleh orang lain. Ya, dan itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi gue selalu ngelihat bahwa karena keinginan untuk dirawat oleh orang lain inilah seringnya Cancer menghalalkan segala cara agar dilihat sebagai seseorang yang pantas untuk dirawat. Ya, balik lagi nih kontroversial. Pasti banyak yang komen di bawah, nggak setuju lah, ini hoax lah, terserah, I don't care. Ya. Poin kedua, ya kan, Cancer itu memanipulasi orang lain dengan cara mirroring. Ya, ini adalah strategi yang sering banget dipakai, terutama oleh zodiak-zodiak yang ada kembarannya. Ya, Cancer salah satunya, Cancer itu simbol ada 2 capit, ya, ada dualitas capitnya. Gemini, ya, kembaran, Pisces, ya kan, ada 2 ikan, ya kan. Nah,
zodiak-zodiak ini ya cenderung memiliki kemampuan untuk mirroring. Mirroring itu seperti apa? Ketika mereka bertemu dengan orang, mereka kadang gini ya, Cancer itu mereka intuisinya tajam. Mereka bisa membaca karakteristik kepribadian orang lain secepat itu. Baru ketemu, lu nggak perlu ngomong banyak, gue udah tahu, oh lu kurang lebih orangnya itu seperti A, seperti B, seperti C. Gue tahu kelemahan lu di mana, gue tahu kelebihan lu di mana, gue tahu apa yang lu inginkan dalam hidup, hasrat lu di mana. Dan oleh karena itu, mereka ya, para Cancer cenderung mengubah diri mereka menjadi versi yang mereka yakin orang ini bakal suka nih kalau gue jadi orang yang seperti A, seperti B, seperti C. Oke, nah disinilah makanya kadang-kadang banyak orang juga yang sering bilang, ah Cancer orangnya fake, Cancer orangnya suka pakai topeng, ya, ah Cancer orangnya nggak otentik gitu loh. Padahal sebenarnya menurut gue ya, kadang-kadang itu juga merupakan defense mechanism, ya, karena Cancer itu ingin ya berada di dalam hubungan yang positif dengan orang-orang yang mereka inginkan. Mereka kadang-kadang jadi yang mengubah diri mereka ya menjadi versi yang mereka yakin, oke, orang ini bakal suka nih kalau gue jadi kayak gini. Walaupun sebenarnya gue orangnya nggak kayak gitu, gue jadi orang yang seperti itu deh demi orang ini. Ya, itu merupakan sebuah bentuk manipulasi yang sebenarnya ya merugikan orang nggak? Nggak selalu gitu loh. Cuman itu adalah salah satu aspek dari kepribadian Cancer yang kadang-kadang itu bisa jatuh ke ranah manipulasi. Poin kedua, Cancer adalah orang yang sangat terikat dengan masa lalu. Jadi zodiak ini adalah orang-orang yang gampang terlarut dalam nostalgia. Dengan begitu juga, mereka adalah orang-orang yang tidak gampang untuk melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan begitu juga, makanya terkenal ya, Cancer itu adalah orang-orang yang sangat sulit move on. Jadi, Cancer itu kan dipimpin oleh The Moon ya, luminary The Moon, yaitu bulan ya, sang bulan. Di mana zodiak-zodiak lain tuh kebanyakan dipimpin oleh planet, Cancer satu doang yang dipimpin oleh The Moon, bulan. Dan The Moon itu menguasai aspek emosionalitas. Iya kan? Aspek emosionalitas, aspek alam bawah sadar. Ya. Dan dengan begitu, Cancer itu selalu ada terikat dengan aspek mereka tuh nggak selalu ada di masa sekarang. Ya, badannya mereka selalu ada di masa sekarang nih gitu. Tapi jiwanya mereka atau pikirannya mereka selalu bagaikan ombak ya. Karena balik lagi ombak itu diatur oleh bulan. Bagaikan ombak, Cancer itu selalu kadang-kadang bisa aja di masa depan, bisa aja di masa lalu, bisa aja di masa sekarang. Secara jiwa, secara spiritual, secara mental. Dan dengan begitu, ya agak sulit untuk Cancer itu hidup di masa sekarang. Bahkan ketika mereka tuh hidup sekarang, menjalani hidup sehari-hari, otaknya mereka tuh kadang-kadang belum tentu ada di masa sekarang. Biasanya kadang-kadang mereka tuh hidup di masa sekarang, tapi mereka bernostalgia. Nah, positif kalau misalnya yang diingat itu adalah hal-hal yang baik. Positif kalau misalnya yang diingat itu adalah kenangan-kenangan yang baik. Mungkin itu bisa membantu menginspirasi mereka, memotivasi mereka supaya mereka lebih semangat menjalani hidup sekarang, ya kan? Cuman, gimana kalau misalnya apa yang diingat atau dikenang Cancer itu adalah hal-hal yang negatif? Ya, bagaimana kalau apa yang diingat Cancer itu adalah kayak anjir dulunya gue disakiti sama orang ini. Anjir dulunya gue pernah di ghosting sama orang ini. Anjir dulu gue pernah disakiti sama nyokap gue, sama bokap gue dan sebagainya. Jadi ada banyak kecenderungan Cancer jadinya suka hidup dalam trauma hidup mereka sendiri. Ya, jadinya mereka suka koleksi nih luka batin yang sewaktu-waktu mereka ingat-ingat terus tuh. Jadinya kenapa? Ya, kenapa itu menjadi sifat buruk? Jadinya satu, membuat Cancer menjadi seseorang yang lumayan pendendam. Oke. Kedua, mereka jadinya tidak bisa meninggalkan masa lalu. Dengan begitu, hidup masa sekarangnya mereka jadinya terhambat dong. Dan sebaliknya juga gitu ya. Mereka tuh nggak cuma terikat sama masa lalu doang. Mereka juga sangat terikat dengan ketakutan akan masa depan. Oke. Balik lagi, Cancer itu ya, secara jiwa, secara mental, mereka tuh nggak selalu ada di saat ini. Kadang-kadang mereka di masa lalu, kadang-kadang mereka di masa depan otaknya. Dan ketika mereka memikirkan masa depan, seringnya mereka jadinya overthinking. Seringnya mereka jadinya mikir kayak, aduh masa depan gue bakal sukses gak ya? Aduh takut nggak sukses, takut nggak sukses. Pada akhirnya, masa depannya itu dipikirin terus saking ditakutinnya. Masa sekarangnya jadinya hilang semangat. Jadinya mereka nggak semangat kerja, jadinya kehambat dong jalur kesuksesannya. Jadinya proses perkembangan diri mereka terhambat dong. Gara-gara mereka terlalu banyak memikirkan tentang masa lalu dan juga masa depan. Poin ketiga, seorang Cancer itu sulit menerima kritik yang membangun atau constructive criticism. Jadi karena Cancer itu adalah elemen air ya, dan semua zodiak elemen air itu lebih terikat dengan sisi emosionalnya mereka ketimbang dari sisi logikanya mereka. Seringnya mereka itu menjalani hidup dan menyaksikan dunia pakai hati, bukan pakai otak ya. Dan dengan begitu, ada kecenderungan bahwa zodiak elemen air, terutama Cancer ya, sangat gampang tersinggung ketika ya menerima informasi-informasi yang kesannya negatif mengenai mereka.
Hal ini juga yang membuat Cancer, terutama di usia mudanya mereka, sangat sulit untuk bekerja sama dengan orang lain dan sangat sulit untuk berkembang di dalam sebuah komunitas. Mereka kalau bisa sendiri, ya, tanpa opini orang lain, mereka bisa tuh berkembang, mereka bisa belajar sendiri. Tapi ketika mereka itu sudah nyemplung ke masyarakat, di mana mereka itu harus kadang-kadang bekerja sama dengan orang lain, dan nggak selalu mereka itu bekerja sama dengan orang-orang lain yang opininya sama, disitulah mulai muncul banyak konflik. Di mana mereka itu harus belajar ya, untuk para Cancer itu mereka harus belajar dari awal bagaimana untuk memisahkan kritik yang merusak dan kritik yang membangun. Karena nggak semua kritik itu artinya menyerang. Cancer itu di awal, ya terutama di usia muda mereka, mereka sulit untuk membedakan, ini ketika lu mengkritik gua, apakah karena lu sensi, atau apakah karena sebenarnya lu mau membantu gua. Ya, dan ketika mereka tuh udah ngecap, wow, aduh gua udah terlanjur tersinggung nih gitu. Ditambah lagi dengan apa yang gua udah bahas di poin kedua, di mana mereka tuh sulit untuk melepaskan masa lalu. Jadinya mereka itu nggak selalu bisa menjalani kerjaan secara profesional. Karena setiap kali mereka bekerja dengan satu orang, mereka bisa aja tiba-tiba keingat, wah dulunya nih orang kritik gua nih, kayaknya nih orang nggak suka sama gua. Ah ya udahlah, gue jadinya nggak seneng kerja sama dia. Jadi gue udah malas sendiri. Jadi gue takut. Jadi gue udah malas beropini juga karena gue yakin gue bakal diserang lagi sama orang ini. Balik lagi, masuk ke poin satu, ya kan? Ada tuh sisi playing victimnya lagi, ya. Karena balik lagi ya, emosionalitas itu sebenarnya penting. Oke, makanya kita bilang kayak IQ aja nggak cukup. Emotional intelligence juga cukup. Juga diperlukan ya kita bilangnya ya. Cuman dalam posisinya Cancer, terkadang sisi emosionalnya dia tuh justru menghambat proses dirinya dia untuk dewasa. Poin keempat, Cancer cenderung akan memberikan silent treatment ketika dirinya itu merasa terluka oleh orang lain. Seorang Cancer itu membutuhkan waktu yang sebenarnya cukup lama untuk memproses apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka terima informasi atau opini dari orang lain. Dan kadang-kadang ya mungkin sesuatu yang perlu kita empati atau sesuatu yang perlu kita pahami gitu ya dari diri setiap Cancer adalah seperti orang normal merasakan sesuatu yang dirasakan oleh Cancer itu berkali-kali lipat. Jadi kita nggak selalu, makanya balik lagi, gue nggak setuju ketika kayak orang-orang selalu bilang bahwa kayak, Cancer orangnya lemah. Cancer orangnya nggak lemah. Cancer itu sebenarnya orangnya tuh tahan banting banget gitu. Cuma kalian perlu tahu, di mana kayak kadang-kadang kalian ngerasa sakit, sakitnya itu satu kali doang. Mereka tuh ngerasa sakitnya tuh berkali-kali lipat gitu loh. Dan itu bukan karena mereka lemah, tapi karena cara mereka merasakan, ya kemampuan mereka untuk merasakan sesuatu, kemampuan mereka untuk experience sesuatu, itu jauh lebih dalam dan jauh lebih spesifik dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Tapi dengan begitu juga, mereka nggak selalu bisa memberikan respon yang positif atau respon yang stabil ketika menghadapi hambatan, ketika menghadapi konfrontasi, ketika menghadapi konflik dengan orang lain. Dan seringnya karena mereka overwhelmed ya, karena mereka overwhelmed dengan segitu banyak emosional yang mereka rasakan, mereka cenderung shutdown. Dan ketika mereka shutdown, disitulah mereka akhirnya ngediamin orang, silent treatment, ya. Dan seringnya Cancer itu silent treatment itu bukanlah untuk menghukum orang lain. Itu merupakan cara mereka untuk menstabilisasi diri, menenangkan diri, untuk melihat segala sesuatu secara lebih jernih, karena mereka tahu bahwa kalau misalnya mereka langsung bereaksi ketika mereka ke-trigger, mereka bisa saja menyakiti hak orang lain lewat perkataan mereka dan lewat tindakannya mereka. Poin kelima, Cancer itu orangnya overthinking banget. Dan overthinkingnya Cancer itu sebenarnya biang keroknya itu di satu aspek, di mana Cancer itu cenderung menginternalisasi segala informasi yang mereka terima dari luar ke dalam. Ya, sehingga kemarin gue baru aja ngobrol sama teman gue gitu ya, dan teman gue kebetulan dia Cancer gitu kan ya, dan kita ngomong bertiga nih gitu. Nah teman gue yang Cancer ini dia lagi cerita gitu ya, iya gue kayak gini gitu, gue ngerasa kayaknya bos gue tuh nggak suka sama gue dan sebagainya, karena dia kayak kalau ngomong sama gue dingin dan sebagainya. Terus teman gue yang satunya lagi, kebetulan teman gue yang satu lagi tuh Aquarius ya, jadi dia orangnya bodo amat gitu kan ya, dia bilang kayak gini, it's not about you, it's not always about you gitu loh. Dan dari situlah kayak gue ngerasa Cancer itu emang orang-orang yang cenderung merasa ketika orang itu melakukan sesuatu, berarti mereka melakukan sesuatu itu karena ada agenda lebih gitu. Ketika mereka misalnya kayak ngerasa bos mereka itu kayak kesannya lagi ketus sama mereka, mereka ngerasa ada yang salah dari gue ya, kayaknya gue salah deh, makanya dia kayak gitu. Kayaknya bos gue sensi sama gue deh. Kenapa cuman gue yang diginiin, kenapa orang lain seperti itu? Tapi kadang-kadang mereka nggak melihat kondisi. Kadang-kadang mereka cuma menarik kesimpulan kayaknya dia sensi sama gue. Padahal sebenarnya mungkin bosnya itu emang ketus sama semua orang. Tapi karena para Cancer itu cenderung lebih ngelihatnya kayaknya ada yang salah dari gue deh. Kayaknya gue melakukan kesalahan deh. Salah gue apa ya? Mereka udah keburu overthinking duluan.
Dan jadinya suzon. Jadi mereka asumsi, "Ah, ya udah kayaknya dia udah nggak senang sama gue. Ya udah deh, gue juga nggak terlalu mau berani nge-reach out ke orang ini. Gue nggak terlalu mau berani angkat suara lagi. Gue jadi ya udah lebih nggak inisiatif atau proaktif karena gue tahu kayaknya nih orang nggak senang sama gue." Seringnya ya dari semua klien cancer yang gue handle, masalah-masalah yang mereka spekulasi kayak, "Aduh, gue ngerasa bos gue nggak senang sama gue ngerasa pacar gue kayaknya udah nggak sayang sama gue." Ternyata setelah diulik lagi, mereka akhirnya membuktikan sendiri bahwa kayak apapun yang mereka pikirkan tuh ternyata nggak bener. Ternyata ya overthinking aja gitu loh, ya. Tentu ada situasi di mana intuisinya Cancer itu sebenarnya benar. Kadang-kadang mereka tahu aja gitu, ini orang kayak nggak senang sama gua. Tanpa orang itu berinteraksi atau melakukan sesuatu ke mereka, mereka bisa aja tahu gitu, ada firasat, ya. Tapi kadang-kadang di situlah, terutama ya untuk Cancer-Cancer yang masih kurang dewasa, mereka masih belum bisa membedakan yang mana yang intuisi mereka dan yang mana yang merupakan sisi insecurity-nya mereka sendiri. Dan di situlah menurut gua, seringnya Cancer itu kehilangan banyak peluang positif dalam hidupnya mereka, karena mereka belum apa-apa, mereka udah asumsi doang, kayaknya orang-orang itu nggak seneng sama mereka. Kayaknya orang-orang tuh kayaknya tuh memusuhi mereka, padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi begitu gengs, 5 sifat buruk ya, cuman 5 nih ya. Gue yakin pasti ada banyak, kalau mau dibahas pasti nggak bakal ada habis-habisnya. Setiap zodiak juga kalau misalnya kita mau bahas keburukan pasti nggak bakal ada habis-habisnya gitu ya. Cuman ini adalah konten untuk edukasi, untuk kita memulai conversation, ya, untuk memulai diskusi. Gue yakin pasti ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju juga. Ya, coba komen di bawah, opini kalian gimana mengenai Cancer. Yang Cancer juga boleh komen di bawah, menurut kalian tuh kenapa seperti itu, kenapa konsensus kebanyakan orang merasa Cancer itu seperti A atau seperti B, seperti C, ya kan? Balik lagi, gue nggak cuma ngebahas sifat buruk dari setiap zodiak pun gue udah bahas kelebihan-kelebihan dari mereka tuh seperti apa, ya kan? Jadi coba para Cancer, kalau misalnya udah habis nonton video ini, kalau misalnya kalian ngerasa tersinggung nih, stop dulu, jangan tersinggung dulu, ya. Kelebihan-kelebihan kalian juga udah pernah gue bahas di video yang sebelumnya, oke? Setelah ini kita akan bahas ya sifat buruk dari para Leo. Oke, stay tune for the next episode ya, karena gue akan bahas sampai tuntas sampai ke zodiak terakhir, yaitu zodiak Pisces. Oke, I'll see you soon. Bye bye.